menjalani berbagai macam ujian.
menciptakan kehidupan dan kematian agar menjadi ujian siapa di antara manusia itu yang paling baik amalannya. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada begitu banyak pembahasan tentang ujian Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sering muncul di dalam pikiran kita adalah, bukankah ujian adalah agar kita mengenali seseorang atau segala sesuatu yang masih kabur? Misalnya, ujian sekolah adalah untuk mengenali seberapa pandai murid itu sendiri. Jika demikian adanya, lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya telah meliputi segala sesuatu, mengetahui semua rahasia langit dan batin, mengetahui langit dan bumi dengan ilmunya yang tak terbatas, masih merasa perlu untuk menguji manusia? Apakah ada sesuatu yang bersembunyi, dan apakah ada sesuatu yang masih tersembunyi baginya, sehingga untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala harus memberikan ujian kepada manusia? Jawabannya yaitu, atas pertanyaan yang penting ini dapat dipecahkan dengan merenungkan realita bahwa ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah berbeda dengan ujian-ujian yang ada pada diri kita. Ujian-ujian yang dilakukan manusia adalah seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu untuk mengenal lebih banyak tentang sesuatu atau seseorang itu sendiri. Akan tetapi, ujian Allah pada dasarnya bertujuan untuk mendidik manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran terdapat lebih dari 20 macam ujian yang telah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan satu hukum universal dan sunnah yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji manusia dengan tujuan membuat bakat-bakat yang tersimpan menjadi aktual, yang pada gilirannya adalah untuk mendidik para hamba-hambanya. Sebagaimana baja harus dimasukkan ke dalam tungku pembakaran untuk menghasilkan baja yang unggul, demikian pula dengan diri manusia. Dia pun harus ditempa dan dididik terlebih dahulu untuk musibah-musibah yang berat dan kesulitan-kesulitan yang beragam, untuk menjadi insan yang berkualitas, baja dan tahan tempa. Pada hakikatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala mirip dengan pekerjaan seseorang tukang kebun yang telah mempunyai banyak pengalaman dalam menebar biji-biji yang berpotensi di atas tanah-tanah yang telah siap ditanami. Biji-biji itu akan memulai perkembangan dan pertumbuhannya dengan memanfaatkan sumber-sumber yang alami, dan secara bertahap ia akan melawan kesulitan dan perubahan yang ada di sekitarnya, berdiri tegak ketika berhadapan dengan topan besar, dingin yang mematikan dan panas yang membakar, sehingga ia melahirkan bunga-bunga yang cantik atau berubah menjadi pokok pohon yang rimbun dengan buah yang merumput. Untuk menghasilkan seorang serdadu yang kuat dan kokoh di medan perang, para tentara dan serdadu harus dibawa ke medan perang, dibawa ke medan-medan perang buatan. Mereka ditinggalkan di dalam keadaan yang
serdadu yang kuat dan matang. Itulah rahasia dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Di tempat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu qulubikum fima hisab wa la sudurikum fima Allahi liyabtali suduri bidatin alim. Yang artinya, dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu, untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karakter yang ada dalam diri insan tidak bisa begitu saja dijadikan tolak ukur untuk mendapatkan pahala atau siksa. Karakter ini hanya akan bisa dijadikan tolak ukur untuk pahala atau siksa ketika telah diterapkan ke dalam perbuatan manusia. Karakter ini hanya akan bisa menjadi tolak ukur atau siksa ketika telah diterapkan ke dalam perbuatan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan kepada para hambanya supaya mereka memanifestasikan bakat dan potensi terpendam mereka dalam bentuk perbuatan dan mengembangkannya menjadi aktual, sehingga apabila mereka berhak untuk mendapatkan pahala atau siksa, jika tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka potensi ini tidak akan pernah muncul seperti layaknya pohon yang tidak pernah menghasilkan buah-buahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah cobaan Allah Subhanahu wa taala dalam logika Islam. Maka dengan memahami ini, para muslimin tak lagi mudah berputus asa atas cobaan yang menjadikannya lebih kuat dan lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mimbar-mimbar Jumat yang seperti ini harus terus mengingatkan bahwa ujian-ujian yang dihadapi harus terus kita jalani. Dan janganlah sesekali kita mencoba untuk lari dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Semoga bermanfaat untuk para jamaah sekalian dan terutama diri khotib pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anzim wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi barik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati ajma'in. الحمد لله الذي أمرنا بالإعتقاد والاعتصام بحبل الله جميعا وبذكر داء علينا إذا كنا أعداء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى
مرضات الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته لقدسه، وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله